Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sejarah ahli matematika yang berasal dari Jerman, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widyawati, NIM 20 2019 030. Berikut ini adalah hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada biografi, masa kecil Gauss, kejeniusan Gauss, terus pendidikan dan karir Gauss. Yang kelima ada karya-karya Gauss, ada karya paling terkenal, keteladanan Gauss, dan referensi yang saya pakai pada PPT ini. Oke, kita lanjut ke biografi Gauss. Nah, Gauss dilahirkan pada tanggal 30 April 1777 di Brunswick, Jerman. Ia adalah seorang ilmuwan dan matematikawan dari Jerman. Agamanya adalah Protestan Lutheran, dan ia meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 di Göttingen, Jerman. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu masa kecil Gauss. Gauss terlahir dari orang tua yang tidak berkecukupan. Ayahnya bernama Gerhard Dietrich. Ayahnya adalah seorang pekerja lepas. Kadang ia bekerja sebagai tukang batu, tukang kebun, atau bahkan ia bekerja sebagai penggali selokan. Sedangkan ibunya bernama Dorothea Benz adalah seorang yang cerdas, namun ia buta huruf. Dan ia memiliki seorang adik bernama Friedrich. Friedrich adalah seorang yang sangat cerdas juga. Ia adalah orang yang pertama kali mengenali bakat keponakannya yang muncul sejak umur 3 tahun. Dan kita akan membahas kakeknya. Kakek Gauss adalah seorang petani miskin yang menetap di Brunswick, Jerman sejak tahun 1740 yang bertahan hidup dengan menjadi tukang kebun. Dan Gauss sendiri menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika, khususnya yang berhubungan dengan angka-angka. Ia bahkan bisa menghitung sebelum dia belajar berbicara. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah kejeniusan Gauss kecil. Ketika umur Gauss belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kekeliruan daftar gaji tukang batu ayahnya. Dan yang kedua, ada lagi saat ia masih duduk di sekolah dasar, ketika ia berusia 10 tahun, dia membuat gurunya terkagum-kagum sekaligus kaget dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret 1 hingga 100. Karena hal tersebut tidak seperti anak biasanya. Gauss ini adalah anak yang sangat cerdas dan cepat tanggap. Walaupun Gauss berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan, akan tetapi gurunya mengakui bahwa Gauss bahkan bisa menjadi profesor di universitas ternama jika seseorang memberinya kesempatan untuk belajar lebih. Kita lanjut yang keempat, yaitu pendidikan dan karir Gauss. Pada umur 12 tahun, Gauss sudah berani mempertanyakan dasar-dasar geometri Euclidean. Lalu pada umur 15 tahun, ia sudah belajar di college dengan mengambil jurusan bahasa kuno dan modern serta matematika. Pada umur 16 tahun, ia mulai menggagas geometri selain Euclid. Dan pada saat umur 17 tahun, ia mencari lubang-lubang pembuktian teori bilangan yang memuaskan para pendahuluannya, meskipun karyanya masih disebut karya setengah jadi. Dan 3 tahun kemudian, Gauss masuk Universitas Göttingen. Lalu, pada tahun 1799, ia lulus doktor dari Universitas Helmstedt dengan disertasi tentang dasar aljabar. Selanjutnya adalah karir Gauss.
Pada tahun 1807, Gauss menerima posisi profesor astronomi di observatorium. Dan pada tahun 1818, Gauss bekerja di survei geodesis di Kerajaan Hanover. Oke, kita lanjut ke karya-karya Gauss. Karya pertama Gauss yaitu berikut. Tidak lama makalah teori bilangan yang sudah pernah dirintisnya di Göttingen diterbitkan dengan judul Disquisitiones Arithmetica. Setelah tertunda selama 3 tahun, akhirnya dicetak dan diterbitkan pada tahun 1801. Dan ada juga karya-karya yang lainnya, ada banyak sekali, yaitu yang pertama ada teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, diferensial geometri, geodesi, geofisik, elektrostatistik, astronomi, dan optik. Oke, kita lanjut ke karya-karya yang terkenal. Yang pertama ada sistem bilangan, lalu ada kurva Gaussian, atau biasanya itu disebut sebagai kurva yang berbentuk lonceng. Lalu, yang ketiga itu ada metode kuadratur kecil. Dan yang keempat, atau yang terakhir, itu ada eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya adalah keteladanan Gauss. Yang pertama adalah ia adalah seseorang yang berani mengemukakan pendapat dan sangat percaya diri. Dan yang kedua, ia itu seseorang yang berani mencoba banyak hal. Yang ketiga, memiliki loyalitas yang tinggi pada bidang yang ditekuni. Dan yang keempat, memiliki jiwa penuh dengan kesederhanaan. Selain itu, ia juga terbuka sehingga ia menjadi terkenal. Dan yang kedelapan adalah referensi yang saya pakai. Ini adalah referensi-referensi yang saya pakai ya teman-teman. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.